Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Sapitra NIM 242035. Video ini membahas penggunaan dan pembuatan anemometer sederhana untuk mengukur kecepatan angin yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD dari Program Studi Agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Angin adalah gerakan udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah dan merupakan elemen penting dalam sistem atmosfer bumi. Pergerakan angin sangat dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara, suhu, serta topografi suatu wilayah. Dalam berbagai bidang seperti meteorologi, pertanian, perkapalan, hingga pengembangan energi terbarukan seperti energi angin, data mengenai kecepatan dan arah angin menjadi sangat vital. Oleh karena itu, pengukuran kecepatan angin secara akurat sangat diperlukan untuk berbagai keperluan teknis dan ilmiah. Hidayat, 2018. Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin adalah anemometer. Anemometer tersedia dalam berbagai jenis, mulai dari tipe baling-baling, tipe cangkir, hingga anemometer digital berbasis sensor elektronik. Namun, harga anemometer komersial cenderung mahal dan memerlukan kalibrasi serta perawatan yang cukup rumit. Dalam kegiatan pembelajaran atau praktikum, terutama di lingkungan pendidikan dasar dan menengah, seringkali dibutuhkan alat alternatif yang sederhana, murah, dan mudah dibuat, tetapi tetap dapat menunjukkan prinsip kerja pengukuran angin secara ilmiah. Sutrisno, 2020. Tujuan praktikum. 1. Untuk membuat alat ukur kecepatan angin, anemometer, sederhana dari bahan-bahan mudah didapat. 2. Mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan. Alat tulis, pensil, 2 sedotan, anemometer digital, cutter, tusuk sate, 5 gelas cup, jarum. Lubangkan bagian gelas cupnya plastik yang pertama di semua sisi. Setelah itu, buat lubang di bagian ujung gelas. Lalu setelah itu masukkan pipetnya ke dalam gelas cupnya yang sudah dilubangi. Selanjutnya setelah memasukkan pipet, masukkan pensil dari ujung gelas cup, dan di ujung pensil ditusuk jarum. Pembahasan. Pada pukul 7, pukul 9, anemometer sederhana mencatat kecepatan angin sebesar 0,251 ms, sedangkan anemometer digital menunjukkan angka 1,1 ms. Hal ini menunjukkan bahwa anemometer sederhana menghasilkan nilai yang jauh lebih rendah dari alat digital. Kemungkinan besar ini disebabkan oleh tingkat gesekan poros, keseimbangan cangkir, atau kecepatan putar yang tidak sebanding secara linier dengan kecepatan angin yang sebenarnya. Pada waktu pukul 12, pukul 15, kecepatan angin yang terukur adalah 0,125 ms, anemometer sederhana, dan 0,8 ms, anemometer digital. Ini merupakan waktu dengan kecepatan angin terendah sepanjang pengamatan. Menariknya, selisih antara kedua alat tetap cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa pada kecepatan rendah, anemometer sederhana cenderung memiliki kesulitan untuk berputar secara efektif, sehingga menghasilkan angka yang semakin rendah dibandingkan alat digital. Selanjutnya, pada pukul 16, pukul 18, kecepatan angin meningkat menjadi 0,188 ms, sederhana, dan 0,9 ms, digital. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh perbedaan suhu antara siang dan sore hari yang memicu pergerakan udara, konveksi. Perbedaan antara kedua alat tetap konstan, menandakan bahwa anemometer sederhana memiliki pola pembacaan yang cukup konsisten namun tetap rendah dari nilai sesungguhnya. Waktu dengan kecepatan angin tertinggi adalah pada pukul 19, pukul 22, di mana anemometer sederhana mencatat 0,376 ms, sedangkan anemometer digital menunjukkan 1,6 ms. Pada waktu ini, kemungkinan besar terjadi peningkatan sirkulasi udara di permukaan akibat penurunan suhu daratan yang menyebabkan angin bertiup lebih cepat. Hal ini juga menunjukkan bahwa anemometer sederhana cenderung lebih responsif saat kecepatan angin lebih tinggi, meskipun tetap belum menyamai akurasi alat digital. Kesimpulan, praktikum ini berhasil mencapai tujuannya, yaitu membuat anemometer sederhana dari bahan-bahan yang mudah didapat serta mempelajari cara penggunaannya untuk mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat yang dibuat mampu merespons tiupan angin dan menghasilkan data kecepatan, meskipun hasil pengukuran menunjukkan nilai yang lebih rendah dibandingkan anemometer digital. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan presisi dan sensitivitas alat sederhana. Meskipun demikian, anemometer sederhana ini tetap efektif sebagai media pembelajaran untuk memahami prinsip dasar pengukuran kecepatan angin dan aplikasi konsep fisika secara praktis di lapangan.